kita lanjutkan ke yang materi yang kemarin yang belum tersampaikan, yaitu tentang budidaya gabus ya Pak, ikan gabus ya. Sebelum kami serahkan kepada narasumber, izinkan saya untuk membacakan CV-nya, CV beliau. Nama Agustono, tempat tanggal lahir Cirebon 29 Agustus 1966. Pendidikan terakhir sarjana pertanian, alamat rumah Templang Baru Kabupaten Bogor ya. Dengan nomor HP 085776078174. Nama usaha Bintang Biru Jaya. Hobinya apa Pak? Hobinya apa Pak? Ya berenang. Moto hidupnya, jangan mengenal lelah untuk mencapai kesuksesan jalan yang dengan ikhtiar. Jadi nanti Bapak Ibu yang tertarik tentang budidaya ikan gabus dan nanti bisa sharing maupun berkomunikasi. Seandainya ada pertanyaan dan sebagainya, nanti bisa disampaikan secara langsung kepada narasumber ini. Baik Bapak Ibu, untuk menyingkat waktu 30 menit ya. Nanti dilanjutkan dengan tanya jawab. Kami haturkan kepada beliau Bapak Agustono, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya anggota dari Asosiasi Pakan Mandiri Nasional di Divisi Logistik dan Pengadaan Bahan Baku. Saya ditugaskan dari asosiasi untuk memberikan narasumber. Kebetulan saya pelaku usaha pembudidaya ikan gabus, Pak. Dari perjalanan sebelum ikan gabus, saya itu ikan kerapu. Saya ngambil rate yang tertinggi itu ikan sosoro, ikan dewa. Itu ikan salmonnya Indonesia itu ikan dewa, Pak. Harga tertinggi itu per kilo itu nyampe 1.500.000. Yang kedua ikan kerapu. Yang ketiga ikan kakap dan keempat ini ikan gabus. Tapi dari 3 jenis ikan ini hanya pengusaha besar yang bisa menjalankan, Pak. Karena harus modal besar. Akhirnya saya pilih dari keempat ini hanya ikan gabus. Ikan gabus ini dari kalangan bawah sampai ke atas juga bisa mencakup. Dan saya coba dari 4 jenis ini, dari laut sampai saya bawa ke gunung, saya budidayakan, Pak, di ketinggian 1.600 dpl. Ikan gabus itu habitatnya banyak ditemukan di perairan rawa dan tenang, Pak. Kebanyakan ikan gabus ini bertelur di sela-sela tumbuhan air. Kenapa? Karena ikan gabus ini butuh ketenangan. Kalau ikan lainnya akan membuat sarang, ikan gabus akan ngumpul di bawah tanaman air ini. Perbedaan jantan dan betinanya bisa dilihat dari bentuk fisik, yaitu kepalanya. Kepala ikan jantan akan berbentuk oval, sedangkan betina akan lancip. Fungsi dari kepala ikan jantan ini akan mendorong perut ikan betina itu untuk mengeluarkan telur. Begitu terjadi kepala jantan ini nempel di perut betina, terjadilah perkawinan. Begitu dia keluar akan berbalik, ikan jantan ini akan mengeluarkan sperma. Terjadilah pembuahan di luar. Gitu. Kenapa di air tenang? Ya supaya pembuahannya itu merata. Kemudian diaduk sama ikan jantan. Untuk bentuk fisik, ikan betina sudah matang gonad atau belum, itu bisa dilihat dari bagian perut. Kalau perutnya berwarna kuning keputihan berarti sudah matang gonad. Dan bisa dilihat juga dari kelamin betina, kalau sudah merah berarti sudah matang gonad juga, Pak. Perkawinan ikan gabus itu banyak macamnya. Bisa perkawinan alami. Alami terjadi perkawinan di kolam tanah.
Setelah terjadi pembuahan dan keluar dari perut ikan itu telur, tinggal kita memanen anak ikan gabus yang berumur 3 hari, Pak. Tapi hasilnya tidak maksimal. Dari jumlah telur ikan yang ada 5.000 sampai 10.000 paling, kalau kita panen di perkawinan alami hanya akan mendapatkan 50%-nya. Terus yang kedua, perkawinan metode stripping dengan mengeluarkan telur-telur ikan dari perut ikan. Dan begitu juga jantan, sperma akan dikeluarkan dengan cara diurut perutnya, stripping. Kemudian diaduk dengan bulu ayam supaya terjadi pembuahan. Dan ini juga banyak, paling tinggi paling juga 70% akan mendapatkan anaknya gitu. Sedangkan perkawinan suntik, kita suntik dengan hormon. Setelah kita pilih induk betina yang sudah matang gonad dan jantan yang sudah matang gonad juga, itu akan disuntik hormon itu di bagian punggung. Kalau kita nyuntik jam 7 pagi, betina, jantan juga seperti itu. Dosisnya tergantung berat. Berat ikan 1 kilo, dosis Ovafrim itu 0,5. Dicampur dengan, bisa dengan air kelapa juga atau cairan infus untuk mencairkan, karena kental bentuknya Ovafrim ini. Setelah jam 7 kita akan suntik kedua kalinya jam 4 sore. Begitu jam 4 sore diulangi perlakuan yang sama dengan jam 7 pagi, jam 1 malam atau jam 2 sudah mulai keluar telur. Telur ini akan hidup dan akan menetas itu setelah 24 jam. Sebelum penetasan, telur ini dipindah langsung ke pendederan 1. Di pendederan 1, larva ikan ini akan mulai minta makan setelah umur 10 hari. Gimana cara pemberian pakan larva ini? Kalau kita dengan cacing itu banyak mengandung bakteri. Itu banyaklah angka kematian yang udah saya coba. Yang paling aman itu saya coba itu dengan tepung maggot. Tepung maggot itu protein tinggi sekali. Minimal itu 40 sampai 50% proteinnya. Dengan pemberian tepung maggot ini selama 1 bulan, dari mulai 1 cm ukuran ikan gabus, dalam 1 bulan bisa mencapai 2-3 sampai 3-4 cm. Artinya dari nilai ekonomi sudah kelihatan, Mbak. Telur ikan gabus bernilai 100 perak. Artinya dalam 1 bulan bibit ikan gabus ini akan mencapai angka 300 sampai 400 rupiah. Artinya hampir 300% kenaikannya. Berapa pakan yang akan diberikan? Pakan yang diberikan ke larva ini hanya 5% dari bobot ikan. Seumpama larva ini 0,2 gram dikalikan 5.000, hanya 100 gram ya misal. 100 gram dari 5% yaitu pakannya, Pak. 1 kilo tepung maggot nilainya 50.000 per kilo. Itu hanya seujung sendok teh kita berikan, tapi diberikan selama 3 kali, pagi, siang, dan sore. Lebih bagus lagi kita berikan itu selama 2 jam. Kenapa? Karena ikan gabus kanibal. Kalau sudah melakukan kanibal, 50% akan habis. Tergantung keuletan kita. Kalau kita rajin memberikan pakan per 2 jam, artinya ikan ini enggak dikasih kesempatan kondisinya lapar. Kalau lapar pasti dia kanibal. Kalau dia perutnya kenyang, aman. Cirinya pasti dia ke atas permukaan minta makan, itu baru kita berikan. Kalau udah kenyang dia masuk ke dalam. Pertengahan dia ikan permukaan. Kalau lapar dia di atas permukaan, kalau lapar dia di tengah. Dan untuk 1 bulan ke 2 bulan, ikan gabus sudah berukuran 6 sampai 8 cm, 9 sampai 10, 11 sampai 12. Ini harga naik lagi.
untuk mencapai konsumsi itu bisa 1 tahun. Lama ya, kita pelihara dari 0 hari sampai ke 1 tahun. Kalau kita mempercepat, kita beli bibit yang ukuran 11-12 sama dengan ikan lele. Ikan lele kenapa bisa panen dalam 3 bulan? Ukurannya 1 kilo 10. Ikan gabus juga sama. Kita beli bibit 9 ukuran 90. Dalam 3 bulan sudah mencapai 9 sampai 10 ekor per kilo. Sedangkan yang diminta ikan gabus ini ukurannya 1 kilo isi 3. Itu permintaan pasar banyaknya 1 kilo isi 3. Untuk mendapatkan 1 kilo isi 3 ekor sangat susah. Berapa kali orang dari pabrik obat datang, dia minta untuk awal itu 1 ton per bulan. Dan kemarin lagi sudah ada order masuk untuk pabrik obat lagi untuk ukuran 1 kilo isi 3 juga. Saya iakan dulu. Ya terutama saya ngambil dari petangkap. Untuk mendapatkan dari pembudidaya sangat susah. Makanya kenapa pabrik obat itu mencari sampai Palembang, Kalimantan? Ya karena di Pulau Jawa untuk pembudidaya susah. Kita bersaing dengan rumah makan. Terutama di daerah Jakarta. Kebutuhan ikan gabus untuk per minggu bisa 2 ton. Per minggu. Untuk apa kebutuhan? Rumah makan, dibuatlah gabus pucung. Karena orang Betawi senang makan ikan gabus kan. Yang pakai bumbu keluak itu, udah. Itu ciri khas. Saya coba sendiri. Dari mulai siap panen ini, saya olah ikan gabus ini menjadi albumin. Dari ukuran 1 kilo isi 4, itu hanya sedikit cairan albuminnya. Dari kementerian tadinya nggak percaya. Waktu saya diundang ke kementerian untuk menghadap Pak Ibu Dirjen, bilang, Pak Agus bisa bikin albumin? Iya. Bukan ikannya, bukan Bu, ini cairannya. Kebetulan saya bawa sampel, ini loh albuminnya. Ini cairan masa pengolahannya itu 6 jam. 1 jam pertama saya bawa cairannya. Jam kedua, jam ketiga sampai 6. Yang ditunjukkan cairan albumin itu berwarna kekuningan itu ya jam ketiga. Ini cairannya. Dari situ disikapilah sama kementerian, kapan akan dibuat perkampungan ikan gabus. Saya perlu waktu. Saya harus menggalang kekuatan dari bawah. Dari pesantren juga bisa dibuat perkampungan ikan gabus, dari masyarakat juga bisa. Ayo kita mengawali dari 10 orang ini, buatlah kelompok pembudidaya. Itu kalau sudah kita mendahului pembuatan kampung ikan gabus, pemerintah akan menyikapi dan akan membesarkan pengembangan usaha budidaya ikan gabus. Saya yakin dari 3.000 ekor sampai panen mendapatkan 1 kilo isi 3, terisi itu 50%-nya. Artinya 1.500 ekor yang tersisa sampai panen. Dari 1.500 dibagi 3 itu udah 5 kintal. Ya itu tabungan. Kita pelihara ikan gabus nggak bisa untuk mengandalkan untuk makan bulan depan, nggak bisa. Gimana caranya? Ya kita jual beli bibit untuk ketahanan pangan di rumah. Dari 1 bioflok dengan 3.000 ekor kita bisa bertahan ukuran 4-5 cm. Artinya kebutuhan pangan di rumah kita aman. Karena nilainya hampir sama dengan UMR. Aman. Artinya kita harus punya 3 bioflok, 3 kolam. 1 untuk tabungan. Kita harus punya rencana. Kita menanam ikan, membesarkan ikan itu sebelum puasa. Artinya bulan puasa ke depan kita sudah punya THR dari ikan gabus. Berapa besarnya? Kita panen 2 kintal, dikalikan harga termurah 50.000, Pak.
Artinya kita udah punya THR dari ikan gabus itu senilai 10 juta. Untuk ketahanan pangannya yaitu dari jual beli bibit. Kita dalam arti kita bicara modal kecil, gak modal besar. Kita sedikit dulu untuk pembuktian kita bahwa kita bisa pelihara ikan gabus. Ayo kita rame-rame, buatlah kelompok. Insya Allah saya bantu, apalagi di pesantren ada pesantren, buatlah sebesar-besarnya perkampungan ikan gabus. Itu akan dapat perhatian karena rencana dari pemerintah sekarang ini untuk budidaya ikan gabus. Kalau bisa sudah berkembang, dibuatlah pabrik mini albumin. Ayo kita buat sendiri albuminnya. Cairan ini yang kita akan jual, kita pasok ke pabrik obat. Jadi resikonya lebih kecil dibanding kita mengirim ikan konsumsi ke pabrik, resikonya tinggi, kematian. Kan gitu ya. Kalau kita fillet, perlu modal lagi. Kita harus punya freezer untuk kapasitas 2 kintal. Kalau obat kita hanya punya kulkas di rumah, cukup dengan botol isi 70 mili. Dan ada berapa botol kita masukin ke box styrofoam, kirim ke pabrik. Harga berapa? Tergantung negosiasi. Yang termurah untuk 70 mili albumin akan di pasaran itu 140.000 untuk 70 mili ini diperlukan 1 kilo ikan gabus. Berapa kenaikannya? Harga mesin ini, ya pemerintah punya mesin. Ayo kita rame-rame minta bantuan ke pemerintah. Selagi saya bisa memfasilitasi, ayo kita bawa. Mana proposalnya? Yang mau budidaya silakan. Dengan SOP-nya ada untuk meminta proposal ke kementerian langsung, itu harus ada persyaratan pembuatan kartu kusuka. Itu paling utama. Kartu kusuka ini sangat penting sekali. Nilainya tergantung berapa anak ada di rumah kita. Kalau 2 orang anak, artinya kartu kusuka ini senilai hampir 300 juta, Pak. Anak-anak kita yang baru SMA bisa melanjutkan kuliah gratis. Kalau kita di umum, kita akan bayar per semester. Tapi kalau di sekolah kedinasan biaya itu cuma 0 rupiah. Hanya uang awal aja untuk kita daftar, kita beli seragam, awal yang putih hitam. Selanjutnya pakaian kedinasannya dari negara semua, Pak. Dan yang kedua itu syarat untuk mengajukan bantuan itu harus ada kusuka. Bapak minta apa? Bapak minta bioflok, buatlah. Berapa jumlahnya? Kita pengajuan yang besar, Pak. Satu kelompok minta 20. Berapa yang DCC? Tergantung. Berapa jumlah bioflok untuk bantuan seluruh Indonesia, Pak? Dibagi. Mana yang serius? Karena pemerintah juga akan hati-hati menurunkan amanah enggak. Karena yang saya sudah alami, saya sering keliling ke lapangan. Nelayan minta mesin, ayo mana proposalnya? Dalam 1 minggu langsung ACC Pak Dirjen, dari situ 2 minggu kemudian langsung turun survei, Pak. Dia bilang, nelayan jangan tanggung minta uang, minta barang, minta mesin sama jaringnya. Wah nilainya gede ya nggak apa-apa. Dalam 20 orang ini 2,4 miliar diturunkan tapi berupa mesin. Tapi yang benar ya, bikin laporannya, cash flow-nya, berapa hasil tangkapnya. Begitu juga dengan bantuan untuk pembudidaya ikan sama pembuat pakan. Pakan yang dibuat juga akan ada laporannya per bulan. Pemerintah akan menurunkan mesin dengan bahan bakunya. Bahan bakunya apa? Ya kita berhubungan lagi dengan Dinas Pertanian. Jadi ada kaitannya antara perikanan, pertanian, dan peternakan. Dari peternakan, sapi mati jangan langsung dikubur. Diolah lagi dagingnya atas rekomendasi dari
kepala RPH bahwa daging ini tidak dijual belikan, tapi untuk dibuat tepung daging. Untuk apa? Ya untuk ikan. Tepung tulangnya diolah juga, dibuat tepung. Kan sayang lihat sapi mati cuma dikubur, yang pemiliknya tidak mendapatkan hasil. Tapi kalau kita olah dagingnya, kita buat tepung, ada harga per kilo tepung ikan itu mencapai 9.000 per kilo. Kalau dari satu ekor sapi yang mendapatkan misalnya 1 kintal tepung daging, itu udah lumayan balik, tidak rugi besar. Untuk pertanian, perikanan hanya perlu barang-barang yang reject, tidak perlu grass, barang grass mahal. Kalau kita beli mahal, ujungnya Pakan Mandiri akan menjual peletnya mahal. Tujuannya Pakan Mandiri itu bisa menjual pelet yang murah di bawah harga pabrik dengan pakan yang berkualitas. Kita kembali lagi ke ikan gabus. Dari setelah pengolahan albumin ini, nanti dari pabrik saya minta dagingnya. Dagingnya dikemanakan daging ikan gabus? Sini saya beli balik. Nanti daging ini akan diolah menjadi biskuit, menjadi sereal. Nah ini salah satu mesinnya. Kalau kita buat sendiri ini murah, nggak sampai 5 juta ini Pak. Untuk satu hari, untuk satu kali pemasakan ini 10 kilo. Albumin yang dihasilkan berarti untuk 1 kilo ikan akan menghasilkan 70 mili. 70 mili dikali 10. 70 mili albumin akan menghasilkan, nah ini harga jual satu ini 70.000 Pak, tapi udah dicampur. Untuk 70 mili akan mendapatkan 3 botol. Satu ini 70. Dan sampel ini Pak sudah masuk ke Turki Pak, marketnya. Itu nanti dagingnya akan kita olah lagi. Nah ini waktu saya di Megamendung itu dengan Ibu Direktur yang akan membuat pilot project pabrik mini albumin. Ini dalam sebulan langsung disikapi pemerintah, apalagi masyarakat banyak. Ayo kita rame-rame. Saya sendiri bisa melakukan, dapat sentuhan dari pemerintah. Bagus, di mana lagi? Mana data ikan gabus? Saya belum turun Bu, saya baru wilayah Purwakarta, Indramayu saya dapat. Per hari saya mendapatkan ikan gabus itu cuma 60 kilo Pak, dari hasil tangkap. Nah ini, rencana daging yang saya minta, saya beli dari pabrik akan diolah menjadi abon. Terus yang kedua, sereal. Sereal ini bukan daging gabus murni, ditambah lagi daun kelor untuk kebutuhan gizi seorang anak. Dan ternyata ini sudah masuk program pemerintah untuk stunting Indonesia. Kementerian Perikanan bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan akan ada program stunting Indonesia, dengan bahwa anak Indonesia yang masih balita, PAUD dan malu akan diberikan biskuit, sereal, sama abon. Karena nilainya gizinya tinggi. Ini ada beberapa varian. Daging gabus dicampur dengan melon Pak, dengan labu madu, daun kelor, ditambah lagi dengan tempe. Nilai gizinya ada semua, maka ada kaitannya antara perikanan dengan pertanian. Dengan coklat, nanti ada lagi varian dengan susu. Ikan gabus dengan kita tabur dengan susu cair yang dibekukan, semacam kita buat beng-beng. Seperti itu coklatnya. 10 menit lagi Bapak. Ya. Nah, saya mohon setelah selesai ini kita bukan cuma pulang tanpa hasil. Ayo kita buat kelompok perikanan ikan gabus. Kita dukung. Buat ayo secepatnya. Langkah awal bilang Pak Deddy, buat kartu kusuka. Setelah kartu kusuka buat proposal sini aku bawa langsung ke kementerian Pak. Karena di sini tahun ini ada bantuan mesin pakan ikan dan
bioflok dan bibit ikan. Ayo, daerah mana, pesantren mana yang akan membuat perkampungan ikan gabus? Karena pemerintah sampai sekarang belum terwujud yang punya keinginan pembuatan kampung ikan gabus, Pak. Ikan gabus, ikan kampung ikan lele, kampung lele ada, kampung patin ada, tapi yang belum ada kampung ikan gabus, Pak. Kalau sudah ada kampung ikan gabus, insya Allah pabrik akan datang, Pak. Langsung, pabrik nggak akan pusing-pusing. Karena pabrik obat juga butuh selain albumin, itu ada cairan yang berwarna bening, itu untuk cairan infus, Pak. Untuk satu botol cairan infus yang 500 ml itu mencapai 3 juta. Makanya kenapa? Kalau kita udah diberi cairan infus yang pakai botol beling, itu albumin, Pak. Untuk proses penyembuhan. Sangat mahal. Makanya setelah saya pulang dari sini, saya akan meeting lagi dengan perusahaan yang akan bekerja sama dengan pakan mandiri. Artinya bantuan atau masyarakat yang sudah punya mesin pakan, insya Allah bisa bekerja sama. Masalah market masih kekurangan, silakan. Nanti semuanya kan ada di Mekar Tekno ya, untuk teknisnya. Monggo Bapak Ibu yang ada diskusi tanya jawab berkaitan dengan ikan gabus ya. Tadi mungkin bisa ya Pak menceritakan perbedaan antara lele dengan ikan gabus, Pak. Peluang bisnisnya seperti apa, Pak, itu, Pak? Kalau lele hasil panen cepat, tapi ujung-ujungnya selisih dari pakan sama harga jualnya tipis. Sumpama dari 1 ton kita panen lele butuh pakan itu 1 ton. Artinya kalau harga pakan lele sekarang 12.000, harga jual lele itu hanya 17 sampai 18.000. Belum dipotong angka kematian. Belum nanti itu panennya itu kan bertahap, ada 3 ukuran. Untuk 1 ton pertama, panen pertama 3 kintal, keduanya ditambah lagi pakan lagi. Ujung-ujung per kilo hanya 500. Tapi ada solusi untuk lele. Pemberian kita beli pakan yang murah, harga 6.500. Kita ditambah magot. Pakannya 1 kilo, pemberian 1 hari 1 kilo sumpama. Pakan pabriknya hanya kita pakai setengah kilo. Artinya 3.000 perak harga pakan, ditambah lagi setengah kilo, magot hanya 2.500. Kenapa dicampur? Ikan ini butuh unsur lainnya. Kalsium juga butuh, serat juga butuh, diambil dari pakan yang murah. Tapi proteinnya diambil dari magot. Artinya untuk 1 kilo hanya diberikan ke lele senilai 6.500, Pak. Seperti itu. Mohon maaf Pak Agus, ini kalau saya amati ini berarti budidaya ikan gabus ini ternyata kalau kita jual daging itu kita sebenarnya masih kurang optimal. Iya. Nah, kita akan lebih optimal naik value-nya dengan kita jual albumin. Iya. Kan begitu ya? Betul. Nah, ini albumin ini ternyata punya nilai tinggi di medis. Iya. Nah, ada tidak upaya dari yang bisa kita upayakan untuk menaikkan nilai albumin? Jadi kalau misalnya 1 kilo ini kita selama ini dapat 70 mili, bisa nggak kita dongkrak lagi? Karena kalau kita kerucutkan, value tertinggi dari gabus ini berarti albumin. Justru itu, saya diskusi kemarin sama Pak Dedi. Mekar Tekno bisa Mekar nggak Tekno menaikkan nggak? omega? Bisa nggak? Kan gitu, kembali lagi ke Mekar kita. Harapan saya bisa naik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekaligus akan menjawab dari kegelisahan Pak Agus dengan apa yang kami demokan kemarin. Jadi pertama dari segi pakan, Pak Agus bilang pakai magot kan ya tadi. Magot itu ada 2, 1 budidaya khusus magot,
kemudian budidaya yang dijadikan satu dengan produk lain.